warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita telah selesai melakukan pembacaan Ratibul Haddad. Semoga ada berkah dalam pembacaan Ratib ini. Dalam salah satu hal yang sering disampaikan soal faedah dari Ratibul Haddad itu, kalau orang mau melihat faedahnya, maka yang menjadi syarat adalah rutinitas dari ratib itu. Jadi kalau orang menetapkan jadwal pembacaannya 1 kali 1 minggu, jangan pernah dialpa, maka suatu waktu akan kelihatan berkahnya. Kalau sudah ditetapkan sekali sehari semalam, ya sudah, mesti lalu dibaca. Jadi ada beberapa orang yang menyiasatinya supaya tidak lupa, ya dia pasang sekali seminggu saja. Tapi tentu memang akan ada perbedaan besar antara yang setiap hari dengan sekali seminggu. Tetapi risiko-risiko terhadap kealpaan itu memang juga mesti dihitung. Maka saya sendiri di kelompok pengajian di Suhada itu menetapkan sekali seminggu, melihat aktivitas teman-teman yang cukup tinggi, maka kami menetapkan satu waktu yang dianggap tidak lagi ada kemungkinannya untuk alpa. Maka itu pun sering alpa dengan berbagai macam kesibukan dan alasan yang kadang-kadang bisa diterima akal dan kadang-kadang juga tidak masuk akal. Jadi ratib ini sendiri adalah buatan dari Imam Al-Haddad yang suatu waktu pernah didatangi oleh sekelompok penduduk kampung yang mengeluh tentang begitu banyaknya paham-paham yang tidak jelas sumbernya. Maka sekelompok penduduk kampung ini meminta sesuatu kepada Imam Al-Haddad, bagaimana supaya keluhan dari masyarakat ini ada solusinya. Maka Imam Al-Haddad menyodorkan amalan ini, dan alhamdulillah keluhan-keluhan yang sebelumnya terjadi itu selesai dengan sendirinya. Nah, suatu waktu Imam Al-Haddad naik haji, maka beliau membawa ini wirid ratib ini dan diperkenalkan ke beberapa ulama besar. Disitulah mulai tersebar ke mana-mana. Maka diklaim bahwa ratib yang paling banyak dibaca oleh umat Islam sebelumnya adalah Ratibul Haddad, karena persebarannya itu melalui orang-orang yang datang berkunjung ke tanah suci pada zaman itu, dan media informasi pada saat itu memang sangat minim. Nanti hari ini kita ketemu dengan berbagai macam ratib. Yang dulu waktu kita masih ngaji itu yang tahunya cuma Ratibul Haddad. Ratib-ratib yang lain kita belum kenal, kita tidak tahu ratib apa, ratib apa. Itu salah satu sejarahnya. Nah, apa ini cerita kok ya? Hidung-hidung. Jadi cerita usah dia, cerita baru deh. Dia tahu dulu di pemusuhan, misalnya anak guru, saya dewain nalai udah pasan audio. Beliau ini ahli falak, ahli ilmu falak yang mengajarkan segala macam ilmu. Jadi beliau adalah ulama besar, tapi juga mengajari anak-anak pengajian dasar Al-Quran. Bapak Alepu dia. Jadi kan hari ini kan banyak apa ya? Jadi orang sekarang itu menurut idealisme kehidupan, bahwa hidup itu selayaknya seperti orang main bola. Ada yang menjadi gawang, ada yang menjadi stopper, dan ada yang menjadi penyerang. Tidak elok rasanya ketika ada orang mengambil semua perannya itu. Penyerang to'o, kimpir to'o, beto. Masanya gitu tinggal capuk pinawang mulai lapangan apa sih?
Tapi ini tidak berlaku pada dunia keagamaan. Salah satu contohnya ini tadi Pak Kiai. Pada saat beliau mengapa? Ya putar dulu menengok bawah. Pakaian di situ. Ya, nanti saya yang berteriak sedikit. Ya, oke, makasih banyak. Jadi dia nunggu tagihan dia pada saat beliau menjelang kematiannya, saya kematiannya sekitar sesudah subuh ya. Hadirlah beberapa anak guru termasuk Habib Hasan Kualero. Karena ya wakannya. Nah, dalam menunggu orang yang sekarat ini, yang menunggu dalam orang yang sedang mau meninggal ini, para kiai ini kan biasanya ia baca-baca kitab, membuat kitab mamanya di rumah, menjaga itu makado. Kalau sekarang ya pasti main HP, ya kan? Nah, ada salah satu yang bacaan dalam kitab itu, dia duduk kita itu salah baca itu kitab. Tiba-tiba anak guru yang sekarat tadi ini yang sudah tidak bisa lagi diajak ngomong dan malah bapak minggu dan salah itu bacaan. Marah tuh dia tuh marah. Ini salah baca itu. Melanggar di kaidah nahwu itu palo. Ini tidak menarik, belum bisa menarik. Yang menarik kemudian Habib Hasan ini Kualero kemudian marah sama orang yang sekarat ini nalai di orang guru. Dapat simbol banda mo, amateo. Urus yun na mo pengajian nang ada berheran. Tidak biarkan mo. Anong tila ko ilmu mo na mati bitaw. Tanang mo urusan mo itu itu mawasin tuh na mati itu siapa lambang. Bahwa cerita ini disampaikan oleh anak guru yang saya tempati termasuk bapak saya, bahwa saya kemudian mengambil satu hikmah bahwa sesungguhnya ruksana amateyano yang dominan sesungguhnya adalah perilaku hidup. Jadi akumulasi dari seluruh apa menjadi story ini tidak mengganggu ya kami sorong. Jadi itu ya. Sebenarnya yang mesti dominan dalam apa ya? Dalam proses sakaratul maut itu adalah akumulasi dari seluruh perilaku hidup manusia. Karena sesungguhnya paisanan dari itu memang ada Tuhan. Jadi ilmu itu adalah sarana untuk mengenal Tuhan, tetapi sesungguhnya karena yang memang ada apa nih? Buah dari pengetahuan itu, buahnya paisanan. Apa buahnya paisanan? Mau nalang mau ande dulu, dia dapat dulu dia apa? Kalau itu nyawamu, ini mulut buahnya. Itu buah dari pengetahuan itu. Jadi pengetahuan adalah pengantar mengenal Tuhan dan itu amat penting bagi orang Islam. Seorang beragama mesti diguru. Tapi dia bukan sesuatu yang menjadi andalan untuk sampai ke itu. Tapi wahai itu menang guru, Pak Anda itu maisan di rupa kamu Anda itu menang guru. Itu proses kematiannya itu menang guru. Nah yang menarik lagi, karena bapak saya juga ada saat itu masih santri. Oh ini asal mimia, memang ngapain? Muni mak lapus nyawa uri dalem pemoton atau makulah. Jadi lapus nyawa ada rupas di asal ando, harus dipariwai. Misalnya kubur saya, dituntun dengan ramangari. Ada lagi kisah tentang anak guru ini ketika dia mengajar anak-anak muridnya Pak Aleku, satu-satu ditanya dipatulis sama meja anak guru lagi muni apa mereka bilang muarakit naneke apa kami apa muarakit naneke semua murid di situ jawabannya seragam bunga ta'ala
Mana ngambil kalian harus saya salimanya, betul saya salimanya dulu. Saya tidak air salimanya. Apa kami nomor ke salim menikumismu, kami nomor ke. Apa yang merake saya menikumis mufuang aku naruh nang guru bagus ini om omongannya ini om pangatoman kenapa dia menyatakan itu sekarang angkat turun ya. Pak ada ceramah gara-gara ini. Terus apa mau ngomong? Jadi saya cerita ini menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya itulah gambaran manusia itu dari cerita ini. Bahwa manusia itu ketakutan itu hanya ada dua. Kalau dia tidak takut pada yang lain, pasti takutnya ke Tuhan. Kalau dia tidak takut pada Tuhan, berarti ada hal lain yang dia lebih takuti. Itulah bahasa betul sebenarnya. Pilihannya cuma dua. Tidak ada yang abu-abu. Pertanyaan selanjutnya, kalau orang ditanya, Anda takut sama siapa? Jawabannya Tuhan. Pertanyaannya, pengambil di bawah. Sebertanggung jawab seperti apa kita bertanggung jawab pada pernyataan bahwa saya takut sama Tuhan. Ini dengan lebih bertanggung jawab untuk tahu. Pengalat jarak ke. Kamu mau saya itu mau macet saya itu mau di bawah itu enggak udah merakyat lu pengalat Taala, enggak tuh macet lu di bawah itu. Tapi pertanyaannya kemudian si rakambai itu mau tidak boleh merakyat lu pengalat Taala. Itu kan pernyataan. Pertanyaan itu sebenarnya mesti menjadi apa? Daya kritik kita terhadap diri sendiri. Dan saya yakin semua orang yang ditanya pasti jawabannya itu. Apa yang meraki pengataan? Tong besi kino? Apa biasa mau kali ini? Panditnya kali ini tuh tong meraki pengataan. Dia kan abunya password HP-nya meraki itu kan abunya nih. Misalnya karena sikap-sikap hidup itulah petunjuk paling jelas bahwa Anda orang yang takut sama Tuhan. Dan bagaimana mendeteksi kualitas terbaik dari ketakutanmu terhadap Tuhan itu pada saat Anda sendiri yang itu namanya Sayyidina Ali. Kalau ada orang bertanya tentang siapa kamu, maka lihatlah dirimu pada saat Anda sendiri. Karena dirimu yang sesungguhnya adalah pada saat sisa-sisamu yunti melalui. Ketika engkau bersama dengan lain itu penuh dengan kepalsuan. Pak iya di aslitas sebenarnya pasti saya catat melalui ke kamar menang itu minta sambaran di WhatsApp HP itu aslinya. Yang kemungkinannya dia membuat dia dan wanita kok. Mereka kan begitu ya. Makanya saya sering bilang sama anak-anak di suara itu, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang berdosa pada saat kita sendiri. Sangat penjahat itu sebenarnya dia. Hanya saya sendiri itu makanya bilang tuh kejahatan. Dan yang bilang tuh dan kalau tuh mereka di cara mana dia masih ada. Kalau tuh yang gitu tuh ya tahu. Misalnya. Kayaknya salah satu doa yang sering dibaca itu, Datuk dibilang tuh siri itu kan doa itu dari Rasulullah itu. Jangan buka hijab dari aib-aib saya itu. Maka saya punya manusia selalu berterima kasihlah pada Allah yang menutup rapat-rapat apa yang membuat manusia lari dari. Yang kedua, dalam kisah ini menunjukkan pada kita penghargaan kiai ini pada muridnya yang berkata kumismu, karena di baliknya ada kejujuran. Mungkin dia tidak ideal dalam bahasa agama, tapi sesungguhnya gambaran tentang orang beriman ada pada dia karena jujur dia mau paham kumis muton diwarakikan. Nah ini kan begitu.
Dato kakaran niya bau di baik. Enggak udah rumindo mau bisa mati sama rakyat bisa. Kebetulan kayaknya pakai kumis. Saya kira itu karena ya, lanjut ya. Jadi ceramahnya garu-garu saja. Hanya ini lu dengar ya om lu cepat. Dia ini ada gangguan masuk soalan. Jadi tak boleh lupa itu kita. Nah, yang menarik dikali manusia sebenarnya itu adalah apa sesudah mati. Ya kan, mati itu dan aku tuh akhirat sebenarnya, dan itu malam untuk akhirat. Jadi ada terminal yang dilalui manusia sebelum akhirat itu namanya kuburan. Kuburnya lambar saya. Jadi di situ manusia hidup dengan segala misterinya, orang tidak tahu itu, tapi yang jelas belum disebut akhirat. Karena dia belum akhirat, maka kemungkinan untuk memperbaiki nasib diri itu masih berkemungkinan. Karena dia belum sampai pada finishnya itu. Nah yang jadi masalah banyak riwayat kemudian yang menunjukkan tentang siksaan-siksaan kubur itu. Apa yang menyebabkan manusia menerima siksaan kubur? Perilaku apa saja yang dia lakukan selama dia hidup sehingga dia bisa ketemu dengan namanya siksa kubur. Jadi dia cerita cerita apa suatu waktu beliau melewati kuburan, tiba-tiba beliau mengambil kelapa kurma, kelapa kurma, dan beliau menancapkan ke dalam kubur itu, ke atas kubur itu sambil berkata, semoga siksaan orang ini diringankan selama pelepah ini belum kering. Itu deh sahabat, apa ya? Kok tahu buang selama tuh nih seksa ya mau dimarahin memang ditemen. Nah, intinya bayar repot ini. Nah, jadi salah satu pemicu siksa kubur itu adalah kesembronoan dalam bersuci. Itu intinya di situ. Jadi dalam teknis fikih, ya kan para itu fikih materi Pak, dia berhubungan langsung dengan hukum agama. Mesti dikorek atau diteme, kecuali ada hal-hal tertentu yang membuat Anda harus berdiri. Tapi secara hukum Anda harus duduk. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau Anda kencing duduk dan kemudian setelah bersuci dan yakin bersih tiba-tiba ada titik, maka pasti bukan teme itu, gangguan menuju setan. Apa? Memenuhi persyaratan ini itu proses tememu. Artinya sesuai dengan SOP-nya, standar operasional. Tapi buat mikir deh, anak muangga ima pacim mau tiba-tiba berjalan ada titik pasti teme. Karena teknis pelaksananya memang sudah melanggar fikih. Dia mau direk mai boleh kubur ni. Jadi dasar nak kace ulun nak teme. Nah ini dapat kace ulu, Pak ngapain? Bukan soal ulunya, soal kemana-mananya itu. Pak betul kace cerita situ apa yang lu kira naruai? Ya kan begitu. Jadi nggak lambau nah repotnya hari ini manusia modern mendesain tempat kencing itu sedemikian rupa sehingga kita harus berdiri. Iya. Nah kita orang Indonesia ini hampir 100% orang Islam, tapi desain tempat kencingnya itu bukan menunjukkan kebutuhan orang Islam. Bahkan masih saja kriteria mikir tahu. Iya. Ya kan lucu. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Ya kita sebagai orang Islam dan panitia-panitia masjid itu. Nah inilah pentingnya kemudian peran-peran agama itu setidaknya dipegang oleh orang-orang yang ngerti soal agama itu. Baru saya pernah ini apa ya? Pelantikan BKPR ini misalnya. Pemuda remaja saya bilang lucu juga ini ngurus-ngurusin kepemudaan di masjid, keremajaan di masjid. Nah kalian tidak pernah ketemu masjid. Secara ngurusnya masih tondor masih gitu. Apa yang kalian mau bikin? Artinya di pikiran kita sudah ada gambaran bahwa sesungguhnya semakin repotlah kita sebagai bangsa karena
pos-pos yang mesti didiami, ditempati oleh orang yang ngerti pekerjaan itu nama melalui Quran. Dalam kacau itu yung anda musak kalakuannya tinggalin pico itu. Pak dipatulit itu ademu, talingamu, matamu sanging napatulit mo alatanya. Kacau itu. Apa nanti tapo tawan memang apa memang halaman terus apa saja. Ini kan begitu bahasa agamanya begitu. Tapi balik ke cerita almarhum bapak saya ini bilang sama saya waktu mau meninggal dulu. Rumah dua lamba karawan namanya diteme dari kalau masih diteme apa itu lo pernah itu PBU ini diteme. Mama apa namanya apa nama lo masih diteme madam mula mau apa berayama. Anak anda boleh masih sampai anak. Ruang belok diteme kata masih ini pasti teme masih sangat. Bayi kan kalau masih mak teme. Iya, ya aku nasi itu masih bolong jadi dari yang dulu supaya jangan hak moralitas namanya itu. Secara hukum tidak ada masalah, tapi secara moral ada masalah. Jadi ada hak moral sebenarnya di dalamnya. Nah, yang kedua ada juga riwayat saya pernah dengar ini ceritakan anak-anak guru. Seorang sahabat Nabi, sahabat besar ini yang termasuk, tapi dia suku Madinah, suku Ansar. Waktu ilamun untuk sahabat Utsman bin Affan agak sedih ya. Apa nama Rasulullah, bahkan sahabat kita ini pun tidak lepas dari siksa kubur. Jadi mau sahabat, balik tidak boleh tahu kami anak sesuatu dia buruk, berlaku buruk pada keluarganya. Waktu macam itu dia ikut perang Uhud, perang apa. Bahkan Nabi pun mengatakan dia tidak lepas dari siksa kubur akibat perlakuan buruknya terhadap keluarganya. Cerita itu sangat ini Nabi susah dikubur. Perlakuan buruk terhadap keluarga. Ini juga penting menjadi perhatian. Bagaimana wujud dari perlakuan baik atau buruk terhadap keluarga itu subjektif. Artinya subjektif. Ya, artinya bahwa rasa nyaman itu kan berbeda-beda pada tiap orang. Pada kita tua ini apa namanya nyaman saat dia muat disayang-sayangi lo mau sayang bangun ki pada itu dicari orang itu kan nolok ini pak saya ada kuteng ini loh. Iya. Kan biasa tuh menuntut dalam Indonesia yang ambil di rakor si mata saya. Artinya kalau sudah bilang begitu, berarti dia ada rasa haus dari perlakuan dia sebagai sayang itu. Saya dulu waktu masih hidup almarhumah istri saya. Dulu itu pengen mas sayang apa biasa nageri anak terlambat itu mesra apa? Ya kan? Biasa nageri ini mesra-mesraan. Padahal satu dia bahwa dia adalah bumbu terbaik pada kehidupan rumah tangga. Dia adalah pupuk terbaik pada dia gombal sebenarnya, tapi dia menjadi sesuatu yang vital untuk selalu membuat rumah tangga itu harmoni. Juga perlakuan buruk terhadap anak dan istri itu kan sebenarnya masalah itu. Jadi makanya penting kemudian untuk ini penting sebagai laki-laki apa temuan yang juga di mana. Datul liya umpayari alasan dalilin mau ariyal kawamun ala nisa bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan ya bagi wanita. Anda harus mengerti dulu apa definisi pemimpin. Pemimpin itu adalah pelindung, pengayom, pembimbing. Pemimpin itu bukan sok suruh-suruh. Ya, karena dalil ini kemudian sebagian laki-laki menganggap bahwa dia adalah orang yang paling berkuasa dalam satu rumah. Kalau mau apa nasi waktu, mau pondok nasi waktu, padahal mana masalah itu masih unah dia belum pakai apa presiden. Apalagi udah susu anak mereka, apalagi kata tuh si warung bisa mau pondok, tak sana salah, ya.
Lain makap lain lalu juga. Jika tanam di na. Masih ke balik lewat boleh. Kalau bayaran terus gue, Hah? ada dulu mati. Dan yang saya sih bisa mendeteksi apa yang sebenarnya penting untuk disampaikan. jadi ini penting sebenarnya karena problem sebenarnya kita sebagai bangsa ini adalah problem Indonesia itu sedang baik-baik saja, tapi masalahnya cuma satu, Indonesia itu kekurangan kasih sayang. Dan untuk membuat Indonesia ini kembali pada posisi kasih sayang itu dimulai dari rumah tangga sebenarnya. Karena dari sinilah orang mencetak orang-orang yang akan mengisi hidup di luar sana. Jadi makanya itu Nabi itu selalu bicara soal apalagi kalau urusan perempuan ya mau itu tidak kita sebenarnya. Ini ada Nanggu Yasin sih bisa membantah kalau saya salah. Perlakukanlah perempuan itu lebih daripada siapapun. Buatlah dia sebagai ratu di hidupmu. Memangnya kita mak boleh lambah-lambah dipindolan atau ini kurung mak boleh. Mak ada peware-ware yang membawa hadiah tak dua yang atau ini. Dalam hukum waris dia bagi dapat satu, laki-laki dapat dua, tapi perlakuan sehari-hari dia harus selalu mendapat lebih. Jadi itu penting karena itu tadi rijal qawwamuna dalam saya. Kita menjadi sok pemimpin. Padahal kita sedang tidak menjadi pemimpin, kita sedang mencoba menjadi raja kecil di dalam rumah. Karena definisi pemimpin itu yang tidak selesai untuk didiskusikan. Menimandang merawisi malam-malam butuh ini malu satu. Pada malu saya pada merawisi kan? Menjadi dia seimbang apa-apa. Enggak nama malah itu selama malam dah lele ya. Padahal sama Pak, sama itu. Di mana samanya? Bahwa ada kekhawatiran yang bisa membuat orang tidak sehat dan tidak seimbang emosinya ketika tidak ketahuan di mana. Apa yang berbeda dari kita itu sama saja.